Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan event handling. Jadi sesuai dengan namanya ya, event handling adalah suatu metode untuk istilahnya menangkap adanya suatu kejadian. Jadi di sini kejadiannya bisa dalam bentuk interaksi pengguna ataupun kejadian yang dilakukan oleh sistem. Jadi untuk materi event handling ini bisa dilihat di slide yang ada pada materi pertemuan. Oke, jadi pada video ini kita akan fokus bagaimana mempraktekkan event handling menggunakan event on click. Jadi kita akan fokus on click di sini yang nantinya akan kita coba dari beberapa pendekatan yang ada terkait dengan penerapan event handling pada event on click. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa menerapkan menggunakan cara XML. Jadi event itu kita registerkan atau kita daftarkan secara langsung di XML. Jadi tinggal kita pilih di sini on click, langsung kita kasih namanya apa, misalkan proses ya, metode proses. Nah, di sini tinggal kita alt enter karena di main activity codingannya belum ada. Jadi kita tinggal alt enter hingga akhirnya ada window baru yang muncul. Tinggal pilih yang opsi pertama yaitu opsi create process. Nah, setelah kita pilih, nanti secara otomatis di main activity ada method yang namanya proses, di mana method proses ini merujuk pada XML yang tadi sudah kita buat. Nah, ketika sudah terbentuk seperti ini, kita tinggal buat aja. Misalkan kita buat toast.makeText. Jadi di sini kita ingin memunculkan suatu informasi, ini tombol 1 misalkan. Langsung kita tentukan tosnya seberapa lama, sebentar aja, jangan yang lama-lama, short aja, langsung .show. Jadi ketika tombol 1 ini ditekan yang ada di activity main ini, maka nanti akan memunculkan suatu tos notifikasi sederhana pada depan aplikasi yang menunjukkan informasi ini tombol 1. Berhubung di tombol 2 belum kita generate untuk event on click-nya, maka ketika tombol 2 ini ditekan tidak akan terjadi apa-apa. Tapi pada pendekatan ini dengan kita mendaftarkan pada event on click di XML itu tidak direkomendasikan karena nanti untuk maintenance-nya agak sulit. Jadi sebisa mungkin di file XML itu fokus desain aja, jangan sampai menangkap interaksi secara langsung. Jadi ini tidak direkomendasikan. Hanya saya sampaikan aja bahwa cara yang seperti ini itu ada. Nah, oleh karena itu ini saya hapus dulu event on click ini. Otomatis nanti di sini tulisannya berubah menjadi gray karena metode proses ini tidak digunakan oleh siapapun. Oke, jadi ini saya skip karena ini tidak kita pakai. Sekarang kita pindah ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu dengan kita mendaftarkan secara langsung di widget yang kita gunakan. Jadi tadi kita punya dua widget ya, button 1 sama button 2. Sehingga kita harus mendeklarasikan dulu file button 1 misalkan sama dengan file button 1 sama dengan fun view by ID yang akan kita cari adalah yang tipenya button. Di sini resource ID-nya apa tadi? Harus kita sesuaikan ya. Berhubung ini kita deklarasikan button 1, maka resource ID-nya juga harus button 1. Kita buat juga untuk yang button 2 sama dengan find view by ID. Jangan lupa kita deklarasikan button di sini. Untuk RID-nya yaitu harus button 2. Oke. Jadi di sini kita sudah deklarasikan dua variabel di mana variabel tersebut merujuk pada widget-widget yang sudah kita deklarasikan di activity main.xml. Nah, tinggal kita daftarkan untuk event on click-nya. Jadi, bagaimana cara mendaftarkannya? Tinggal button 1 .set on click. Nah, di sini bisa dilihat
untuk opsinya. Ada dua yang bisa kita pakai untuk set on click. Jadi ada yang set on click yang opsi pertama menggunakan buka kurung. Sedangkan untuk yang set on click yang kedua itu menggunakan kurung Kurowa. Jadi yang pertama itu buka kurung biasa, ini kurung Kurowa. Nah, kita akan coba yang kurung Kurowa dulu. Jadi kalau misalkan kita pakai kurung Kurowa ini kita langsung buat suatu event handler langsung di widget yang bersangkutan. Jadi di sini misalkan kita ingin menggunakan toast macdex this, langsung kita kasih informasi ini tombol 1. Toast, kita pilih yang short lagi dot show. Nah, ini akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pada method proses ini. Jadi dia akan memunculkan ketika tombol ini ditekan, memunculkan informasi ini tombol 1. Cuma ini akan terfokus ngodingnya di method onCreate ini. Jadi nggak baik. Kenapa kok nggak baik? Jadi terlalu banyak codingan yang ada di method onCreate. Jadi sebisa mungkin agar rapi itu bisa kita buat jadi satu blok khusus untuk misalkan ya menangkap event on click. Jadi misalkan kita menyiapkan metode khusus fokus pada penanganan klik dari pengguna. Jadi cara yang kedua ini itu juga kurang direkomendasikan kecuali kalau memang logiknya nggak terlalu banyak ya. Jadi cuma 1-2 aja dalam satu aplikasi, kita bisa menggunakan pendekatan yang kedua ini. Apakah ada alternatifnya? Ada. Jadi alternatifnya nggak menggunakan yang langsung kita daftarkan di widgetnya ini sendiri, tapi kita buat listener khusus untuk menangkap seluruh event on click yang ada pada aplikasi, terutama yang ada pada main activity ya. Jadi di sini set on click listernya kita nggak pakai yang kurung Kurowa, tapi pakai yang kurung biasa aja. Nah, kita tambahkan keyword this. Sama halnya untuk yang button 2. Ini juga kita tambahkan kurung biasa juga, kita tambahkan keyword this juga. Nah, kedua-duanya this-nya akan ada garis merahnya karena main activity nggak menerapkan listener on click. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Tinggal tekan Alt Enter. Jadi Alt Enter, nanti muncul window untuk menawarkan dua opsi. Opsi yang pertama create extension, opsi yang kedua itu membuat activity kita menerapkan interface on click listener. Jadi kita pilih yang kedua. Nah, ketika kita pilih yang kedua, nanti muncul window baru lagi, itu langsung tekan OK aja. Jadi kita akan menerapkan listener on click di activity kita. Jadi nanti terbentuk method baru namanya override fun on click. Jadi method on click ini akan menangkap seluruh interaksi klik dari pengguna pada main activity. Jadi dengan kita memanfaatkan method ini, kita bisa menangkap seluruh klik pada pengguna pada komponen apapun itu. Nggak harus button. Kalau misalkan ada komponen lain yang menerapkan on click juga, dengan kita ngeset set on click listener this, maka akan ditangkap metode ini. Oke, untuk membedakan tombol mana yang akan diklik pengguna, apakah tombol 1 ataukah tombol 2, maka kita bisa menggunakan logika switch case. Berhubung kalau di Kotlin itu bukan switch case ya, kalau di Java switch case, di C# juga switch case. Kalau di Kotlin kita menggunakan when. Jadi when kita tentukan parameternya yang mau ditangkap switch case ini itu apa, yaitu ID dari widget yang ditekan oleh pengguna. Berarti kalau ID dari widget yang ditekan oleh pengguna, kita merujuk pada view ini. Jadi di sini kan ada pada method onClick ini ada parameter v adalah view. Jadi seluruh view atau widget yang diklik oleh pengguna akan ditangkap oleh objek v ini. Jadi di sini kita tentukan v.id. Jadi
button mana atau widget mana yang ditekan pengguna itu akan nantinya dibedakan oleh ID-nya. Oke, di sini muncul ada garis merah, di mana itu berarti terjadi error. Nah, untuk mengatasi error ini, itu kita tinggal klik tombol lampu ini, pilih yang opsi yang kedua. Jadi dengan memberikan simbol tanda tanya ini. Maksudnya apa simbol tanda tanya ini? Yaitu untuk memastikan bahwa V ini tidak null, jadi agar lebih safe. Nah, jadi kalau sudah safety seperti ini, kita bisa melanjutkan lagi, tinggal menentukan berdasarkan ID mana yang ditekan melakukan logika apa, menjalankan kode apa. Jadi di sini kita definisikan langsung RID apa. RID misalkan button 1. Jadi kalau button 1 terdeteksi ditekan, dia akan menjalankan, misalkan kita samakan tos.makeText this ini tombol 1. Untuk durasinya kita set sebentar saja. .show. Oke. Kalau yang lain yang ditekan, maka kita cek lagi RID. Apakah tombol 2 yang ditekan? Kalau bukan tombol yang 1. Maka ini di sini kita juga harus ngeset juga di sini. tos.makeText this ini tombol 2 2 tulisan aja. Kita set soft juga. Oke, jadi kita sudah ada 2 ini. Jadi ketika aplikasi ini dijalankan, maka akan memunculkan 2 tombol sesuai yang sudah kita set di sini. Dan kalau tombol 1 yang ditekan, dia akan memunculkan tos ini tombol 1. Sedangkan kalau tombol 2 yang ditekan akan memunculkan ini tombol 2. Mohon maaf tidak saya jalankan emulatornya karena komputernya nggak support ya, memorinya cuma 4 GB. Jadi kalau misalkan ini saya jalankan menggunakan emulator, pasti videonya langsung stuck. Jadi tolong coba dipraktekkan sendiri agar nanti bisa tahu ketika suatu tombol ditekan akan menjalankan tos yang sesuai ada pada codingan kita. Nah, pendekatan yang ketiga ini bisa diterapkan pada tugas yang kemarin, yaitu tugas terkait dengan menghilangkan atau memunculkan suatu komponen wajah. Ini saya rubah jadi 1 aja biar kelihatan elegan tulisannya, nggak kayak ini tombol 1, ini tombol 2. Jadi ini nanti ketika tombolnya ditekan akan sesuai. Itu juga bisa diaplikasikan pada checkbox. Jadi checkbox ketika ditekan dicek apakah itu lagi dicek atau uncheck ya. Jadi nanti bisa memunculkan atau membuat hidden suatu komponen. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan praktek terkait dengan event handling. Jika nanti ada pertanyaan tolong disampaikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.